Pemirsa, buka mata buka hati, jika jilbab menjadi keharusan bagi seorang muslimah, lantas bagaimana jika seorang muslimah dalam kondisi yang sulit untuk berjilbab? Banyak faktor yang membuat muslimah menanggalkan jilbabnya, seperti profesi yang harus dilakoninya, ataupun kondisi di sebuah daerah yang tidak kondusif. Haruskah seorang muslimah menanggalkan jilbabnya? Umat Islam yang tersebar di seluruh dunia tidak semua mengalami kondisi yang sama. Bagi mereka yang tinggal di sebuah negara yang kondusif dengan syariat Islam, maka dalam aktivitas sehari-hari akan mendapat kemudahan untuk menjalankan sesuai dengan aturan Islam. Namun sebaliknya, jika di sebuah daerah tidak kondusif dengan aturan Islam, maka akan menjadi sulit bagi kaum Islam untuk melaksanakan perintah agama. Dan bagi seorang muslimah yang kesehariannya mengenakan jilbab, akan mudah untuk melakukan segala aktivitas tanpa adanya batasan. Kaum muslimah yang tinggal di negara dengan aturan-aturan sejalan dengan Islam membolehkan para muslimah untuk mengenakan jilbab dalam profesi yang dilakoninya, mulai dari polisi, tentara, broadcaster, serta profesi lainnya. Namun hal itu sangat sulit dilakukan jika muslimah berada di sebuah daerah yang menerapkan berbagai peraturan yang membatasi jilbab. Lalu bagaimana sikap seorang muslimah yang mengalami kondisi yang penuh keterbatasan tersebut? Haruskah ia menanggalkan jilbabnya? Ataukah ia rela melepaskan profesinya? Jilbab merupakan hal yang tak terpisahkan dari aurat wanita muslimah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya, "Hai Nabi, perintahkanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang yang beriman. Hendaklah mereka menjulurkan jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Para ulama pun sepakat bahwa yang dimaksud dengan batasan aurat bagi wanita adalah wajah dan telapak tangan. Sehingga ada sebuah keharusan bagi wanita untuk menutupi bagian tubuhnya tersebut. Tentu harta dan tahta adalah ujian terbesar bagi manusia. Tidaklah ia dapat sukses di dunia jika ia mengabaikan kesuksesannya di akhirat kelak. Karir dan profesi adalah ujian di dunia. Jika dengan kesuksesan karirnya ia bisa meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia adalah seseorang yang beruntung. Namun sebaliknya, ia akan menjadi seorang yang merugi manakala ia semakin jauh dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kondisi-kondisi tertentu yang membolehkan muslimah menanggalkan jilbab karena keadaan darurat seperti di negara-negara sekuler dan komunis yang melarang warganya untuk memakai jilbab. Tentunya hal itu akan menjadi pembahasan oleh ulama setempat sejauh mana seorang muslimah boleh membuka auratnya. غيرتي لون وطعم وشكل في الحياة. Pemirsa, buka mata buka hati, jika seorang muslimah harus berbusana menutupi tubuhnya hingga tersisa wajah dan telapak tangannya, lalu akankah ia harus berpenampilan seadanya saja dengan kain panjang yang membalut tubuhnya? Bolehkah ia bersolek atau berdandan mempercantik paras dan tubuhnya? Ada baiknya kita simak cerita seorang sahabat berikut ini. Seorang sahabat diutus Rasulullah untuk menemui Utsman bin Maz'un, suami Haulah bin Hakim. Rasulullah berbuat demikian setelah mendengar cerita Aisyah mengenai kondisi Haulah yang acak-acakan. Aisyah menuturkan kepada suaminya Muhammad SAW bahwa Utsman selalu sibuk beribadah. Di siang hari Utsman selalu berpuasa dan kala malam sibuk dengan sholatnya. Karena perbuatannya Haulah enggan berdandan, ungkap Aisyah. Maka itu Rasulullah menegur Utsman yang telah ada di hadapannya agar tak meninggalkan sunnahnya. Rasul rajin beribadah tetapi juga tetap memperhatikan keluarga dan istrinya. Dan istri beliau tetap melayani suaminya termasuk dengan berdandan. Dari peristiwa ini kita mendapatkan sebuah pelajaran bahwa Aisyah yang adalah istri Rasulullah ternyata begitu memperhatikan dan menjaga fisiknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri mengingatkan sahabatnya agar tidak melupakan para istrinya agar berdandan mempercantik diri untuk mereka. Dalam keseharian, Nabi Muhammad SAW memanggil istrinya dengan sebutan Humairah, yang artinya kemerah-merahan pada pipinya. Banyak penafsiran akan hal itu. Yang pertama adalah seorang suami harus memanggil istri dengan sebutan kesayangan yang memuji. Kemudian sebutan bagi Aisyah dengan Humairah dikarenakan wajah Aisyah yang terlihat bersih, sehingga ketika dipuji maka mukanya akan merah merona. Batasan wanita bersolek atau berdandan itu sendiri adalah hanya di depan suaminya saja. Sedangkan di luar itu, seorang wanita hendaknya tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian dan bersolek.